seorang anak Tuhan yang menaikkan doa syafaat untuk pertama kali dicatat dalam Alkitab. Ini adalah doa syafaat yang pertama, saudara. Abraham yang menaikkannya. Saudara, doa syafaat kadang dianggap sebagai bagian yang kurang favorit. Kita mungkin sering berdoa, tapi berapa banyak kita doa syafaat, saudara. Paling sering kita lakukan doa itu mungkin doa makan. Ya, karena sering makan, saudara. Yang kedua mungkin doa tidur. Apakah ada yang doa tidur lebih banyak dari doa makan? Itu show-nya show bantal mungkin, saudara ya. Saudara, kita sering berdoa untuk pergumulan kita. Kita berdoa untuk apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Tetapi berapa sering kita berdoa syafaat? Biasa di gereja kita diajak doa bersyafaat, saudara. Tetapi waktu doa syafaat di gereja pun, ini saya cerita gereja yang jauh di sana, saudara, bukan gereja di sini ya. Waktu doa di gereja pun doa syafaat, biasanya pemimpin doa itu mengajak kita berdoa, mari kita berdoa dulu untuk pergumulan kita masing-masing. Semua menenangkan diri. Dalam catatan ini kita melihat begitu akrabnya seorang anak Tuhan itu berdoa dengan Tuhan. Saking akrabnya, saudara, sampai dia itu tawar-menawar. Kayak di pasar. Setelah tawar-menawar itu bahkan berlangsung lama. Dia turun dari 50, 45, 40, 30, 20. Terakhir 10, saudara. Yang biasa ke pasar pun tahu nawar itu tidak terlalu panjang lah. Kita takut dilempar kan sama yang jualan, saudara. Tetapi gambaran ini begitu dalam tanda petik asiknya Abraham itu menyampaikan keinginannya kepada Tuhan. Menunjukkan begitu akrabnya relasi di antara seorang anak Tuhan dengan Tuhan. Di dalam doa. Seringkali saudaraku kita dipengaruhi oleh bersikap formal di dalam doa. Sampai-sampai kita kehilangan keintiman, keakraban doa itu. Oh, tentu saja saudaraku kita harus hormat kepada Tuhan. Kita harus punya sikap menghormati Tuhan. Tetapi saudaraku, kalau formalitas itu menghalangi keintiman kita dengan Tuhan, saya kira itu bukan yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mau berdoa, berdoalah demikian. Bapa. Saudara, Yesus bahkan mengajarkan para muridnya untuk memanggil Tuhan, pencipta langit bumi, Halik alam semesta, Sang Maha Kudus itu menyebutnya Bapa di dalam doa. Saudara, Tuhan menghendaki doa itu menjadi bagian yang intim, yang akrab antara seorang anak Tuhan menyampaikan segala isi hatinya kepada Tuhan di dalam doa. Dan kita melihat di sini gambaran itu, saudara. Gambaran yang indah sekali. Andaikan kita bisa berdoa, saudaraku, seakrab itu, seintim itu, seperti Abraham berdoa kepada Tuhan. Saya khawatir, saudara, keformalan kita dalam doa bukan menunjukkan kita lebih hormat. Saya khawatir, saudara, karena relasi kita dengan Tuhan memang bukan relasi yang seintim itu, seakrab itu. Kita pernah bertanya, apa perlu ya kita itu melayani Tuhan? Apa perlu ya saya itu repot-repot seakan-akan kita mau membantu Tuhan di dalam urusan pelayanan? Saudara, tentu saja tidak perlu. Tuhan tidak perlu, saudara dan saya. Bahkan dia bisa melakukan yang lebih bagus, yang lebih indah, yang tidak ada cacat. Bukankah dia menciptakan dunia alam semesta ini begitu indahnya? Terlalu kecil bagi dia untuk mengerjakan hal-hal yang kita kerjakan bahkan dalam pelayanan. Tapi mengapa dia melibatkan kita? Itu yang namanya privilege. Itu yang namanya hak istimewa. Yang Tuhan tawarkan, yang Tuhan ajak, yang Tuhan undang saudara dan saya untuk terlibat di dalamnya. Saudara, itulah doa syafaat. Doa syafaat mestinya bukan menjadi beban yang berat bagi kita. Ngapain ya? Kok doa buat bangsa, buat suku terabaikan, mengapa kok mesti kepo bener ngurusin orang gitu banyak. Urusan sendiri aja gak selesai-selesai. Saudara, orang Kristen seharusnya melihat doa syafaat itu sebagai undangan Tuhan, ajakan Tuhan. Untuk memahami apa yang Tuhan sedang pikirkan. Apa yang Tuhan sedang pertimbangkan. Dan kita diajak Tuhan untuk bersama-sama dia memikirkan hal penting itu, saudara. Saudara, dikatakan Sodom dan Gomora itu penuh dengan orang-orang yang congkak. Orang-orang yang sombong. Dikatakan mereka itu makanan yang berlimpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anak perempuannya. Mereka itu suka berpesta pora, menikmati makanan-makanan dan nikmati seks liar dengan anak-anak perempuannya. Bahkan dicatat di dalam Yeskiel itu, saudaraku, mereka tidak menolong orang sengsara dan orang miskin. Tuhan marah dengan orang-orang Sodom dan Gomora ini. Di atas kayu salib itu Tuhan Yesus bukan hanya berdoa bagi orang-orang yang bisa mencelakakan dia, tapi orang-orang yang sedang menyalibkan dia. Yesus bersyafaat berkata, Tuhan ampuni mereka, Bapa ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Jangan hukum mereka. Saudara, itu Tuhan Yesus. Itu juru syafaat kita. Itulah sang imam besar agung itu yang lebih bahkan daripada Abraham. Dia berdoa bagi orang-orang yang sedang menyalibkan dia. Saudara, kita mengatakan diri kita orang Kristen, murid Yesus. Tapi punyakah kita belas kasihan seperti Kristus? Di dalam doa syafaat kita tidak diminta untuk menseleksi yang mana yang kita mau doakan. Yang tidak cocok kita doakan, yang tidak sesuai kriteria kita gak mau doakan. Yesus bahkan berdoa untuk orang yang menyalibkan dia. Hati Yesus adalah hati yang melihat orang banyak itu hatinya langsung tergerak oleh belas kasihan. Saudara, siapa itu orang banyak? Orang banyak itu adalah orang kebanyakan. Atau dengan kata lain, semua orang yang dilihat pada zaman itu, pada waktu ia melayani. Orang yang juga akan berseru, salibkan dia, salibkan dia. Untuk mereka hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Orang Kristen bukan dilihat dari kerutinannya ke gereja. Orang Kristen bukan dilihat dari dia kemana-mana membawa Alkitab. Orang Kristen dilihat dari keserupaannya dengan Kristus. Mari kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita serupa dalam belas kasihan kita. Mengingat orang-orang di dalam doa syafaat kita, mereka yang belum kita kenal, bahkan belum pernah kita ketemu. Bahkan yang mungkin sangat potensial untuk mencelakakan kita. Sangat potensial untuk menjahati kita. Karena untuk mereka, saudara, Tuhan ingin ada imamat yang rajani itu. Yang berdoa bagi mereka yang tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Hati yang berpegang pada karakter Allah. Saudara, Abraham kemudian mulai membela, menaikkan pembelaannya, itu permohonannya. Menarik sekali pada waktu dia memulai, saudaraku, Abraham memulai dengan menyampaikan sebuah kalimat retorika. Mari perhatikan ayat yang ke-23. Abraham berkata demikian, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Satu lagi saudara, di ayat yang ke-25, bagian akhir dia menanyakan, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Saudara, tentu saja pertanyaan ini tidak menunjukkan Abraham sedang ragu-ragu. Masa engkau sejahat itu Tuhan? Apakah mungkin engkau sekejam itu Tuhan? No, dia bukan sedang ragu. Kalau ragu dia gak akan datang mendekat. Dia datang mendekat karena dia yakin siapa Tuhan itu. Dia pegang karakter Allah itu. Dia menaikkan doanya. Saudara, kalimat Abraham adalah kalimat retorika. Dia tahu Tuhan itu tidak demikian. Dia tahu Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tetapi dia bukan hanya Tuhan yang adil, dia juga ada Tuhan yang hatinya begitu murah. Tuhan yang berbelas kasihan. Saudara, Abraham tidak membela orang fasik. Dia tahu orang fasik itu akan dihukum Tuhan. Tuhan itu adil. Segala kefasikan, segala kejahatan harus dihukum. Pasti akan dihukum Tuhan. Kalau ada 50 orang benar, apa boleh Tuhan itu reda amarahmu? Karena yang 50 ini, karena yang benar ini. Mengampuni yang fasik. Saudara, yang dikasih Tuhan, apa yang dinaikkannya ini adalah berdasarkan pengenalannya akan Allah. Dia tahu Allah itu adil. Tapi dia juga tahu Allah itu murah hatinya. Saudara, dalam pengetahuan itulah dia berdoa. Nah, itu hal yang penting di dalam doa syafaat. Doa syafaat bukan doa asal-asalan. Pokoknya kita sebut nama yang kita gak kenal. Sebut orang yang jahat, orang yang berdosa. Cuma asal sebut saja. Doa syafaat itu adalah doa karena kita mengenal Allah kita. Saya kasih contoh tadi pagi, saya kasih contoh. Berapa waktu sebelum pemilu kemarin, saya Sabtu Minggu melayani berkhotbah di beberapa gereja. Saudara, terus sebelum pemilu itu saya melayani di satu gereja. Terus ada doa syafaat itu loh ya. Nah, saya cerita ini gak sebut gereja, jadi gak usah cari-cari. Pelayan di mana ya? Pelayan di mana ya gitu ya. Gereja apa ya? Kepo bener ya. Saudara, terus diajak doa. Nah, kira-kira pemimpin pujian itu atau pemimpin liturgi itu mengajak berdoa demikian. Mari kita berdoa supaya Tuhan memilihkan dari presiden ini yang paling mengasihi Tuhan. Jadi calon presiden 3 itu yang paling mengasihi Tuhan. Saya langsung diam, tidak bisa doa loh saudara. Karena saya tahu 3-3 gak ada yang mengasihi Tuhan kok. Masa mau siapa yang mengasihi Tuhan, terus siapa dong yang dipilih, kayak gitu loh. Ngerti gak saudara? Doa itu sambil mikir. Bukan ngomong pokoknya asal ngomong. Kayak fasilida kecepatan gitu loh. No, bagaimana mungkin? Misalnya kita berdoa, Tuhan pilihkan bagi bangsa ini presiden yang paling tepat lah. Kami tidak tahu yang mana. Tuhan berhikmat yang paling tepat buat rakyat, buat bangsa ini. Nah itu lebih baik gitu loh. Tapi kita ngomong yang mengasihi, siapa yang mengasihi Tuhan di antara 3? Kita misalnya berdoa, Tuhan pilihkan bagi kami seorang yang takut akan Tuhan. Maksudnya dia gak berani gampang-gampang berdosa. Nah masih boleh, masih ngerti lah saya. Jangan berdoa karena sentimen juga. Ada banyak orang Kristen doa syafaat karena sentimen. Begitu ada perang di mana kita pilih yang satu, kita anggap yang lain pasti salah itu loh. Karena yang ini lebih cocok sama kita. Itu gak mikir.
Semua perang yang menindas orang miskin, menindas orang sengsara, dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Mau siapapun dia, apapun latar belakangnya. Jangan sentimen itu berdasarkan, tapi kan dia lebih dekat sama kita. Omong kosong. Tuhan marah ketika engkau mempermainkan Tuhan. Engkau tidak takut lagi. Engkau asal membuat menderita ibu-ibu, janda-janda, anak-anak kecil. Itu penistaan. Saudara, berdoa syafaat itu, berdoa dengan memegang karakter Allah. Allah kita Allah yang adil, Allah yang just, dan Allah yang merciful. Itu menjadi satu. Kita mencoba memahaminya, sehingga kita bisa menaikkan doa dengan ngerti kemarahan Tuhan terhadap orang-orang yang tidak mau mendengar. Tapi kita juga ngerti belas kasihan Tuhan yang datang ke dalam dunia, berinkarnasi, mati di kayu salib untuk manusia berdosa. Saudara, kalau kita lebih kenal Tuhan, doa syafaat itu kayak kita mempraktekkan pemahaman kita akan Allah itu di dalam sebuah dialog dengan Tuhan yang indah. Mestinya itu yang terjadi. Mestinya itu yang kita naikkan. Yang menarik adalah, kenapa kok Abraham itu berhenti di angka 10? Betul gak saudara ya? Kan sudah turun nih. Kan tanggung amat ya. Kita kan nonton film itu kan kita pengen tuntas gitu. Dia dari 50, 45, 40, 30, 20, 10. Loh kok berhenti? Kenapa ya kok berhenti 10 ya? Andai kata umpama jikalau dia tuh mikirin keluarganya sendiri. Lot sama istri sama anaknya berarti kan minimal 4 lah. Atau kalau tambah menantunya, Lot calon menantunya, 6 lah. Kenapa kok 10 terus berhenti? Kenapa kalau katakanlah dia gak peduli lah sama istrinya, Lot atau anak-anaknya, ya Lot sajalah. Kenapa kok dia gak ngomong 1? Kalau ada 1 Tuhan bagaimana? Saudara, penafsir memikirkan mungkin Abraham itu di tengah-tengah tawar-menawar itu sadar. Dia sudah terlalu kurang ajar sama Tuhan. Mungkin dia mulai sadar, enggak boleh ya. Kok ini dari tadi nawar-nawar terus. Jadi dia berhenti itu, 10 dia berhenti. Tapi apa begitu? Enggak sesuai dengan jalur tadi dia diundang, dia merespon, dia begitu akrab. Menaikkan doanya dengan memahami karakter Allah dengan hati yang belas kasihan. Saudara, jangan lupa dalam setiap permintaan Abraham itu, Tuhan itu selalu menjawab yes. Tuhan itu agree. Abraham berkata, kalau ada 50 yang benar, boleh gak Tuhan tidak menghukum karena yang 50 ini? Karena ada yang menggantikan, tidak jadi menghukum. Tuhan bilang, oke, yes, I will do that. Saya akan lakukan itu. Bagaimana kalau 45, kurang 5 lagi? Tuhan jawab lagi, yes, oke. Kalau ada 45 saya tidak akan hukum. Karena yang 45. Kalau 30, kalau 20, kalau 10, Tuhan selalu yes. Dan saya kira saudaraku, di sanalah Abraham itu mulai menyadari teologi Christian Doctrine 101. Dia tahu kalau dia ngomong kalau ada 1 Tuhan. Apakah boleh karena yang 1 ini Tuhan tidak menghukum. Dan dia tahu Tuhan akan mengatakan yes. Kalau ada 1, aku juga tidak akan menghukum. Saudara, Tuhan itu bukan asal menghukum. Hari ini ada orang menyebut diri Kristen progresif. Yang mengatakan katanya saya tidak percaya Tuhan yang kejam. Tuhan yang suka menghukum. Tuhan bukan asal menghukum. Lot itu bisa punya pikiran yang kayak Sodom. Dia itu menawarkan anak gadisnya untuk menggantikan tamu laki-laki yang ada di dalam. Anak gadisnya tawarkan, bagaimana kalau anak gadisku? Bapak mana yang pikirannya ngeres begitu? Itulah keracunan Sodom sudah merusak bahkan Lot. Abraham bahkan tidak mengatakan dirinya sendiri. Boleh gak? Karena akulah. Karena aku masuk Sodom. Akulah. No, dia tahu Tuhan akan jawab kalau ada 1 orang benar, aku juga tidak akan menghukum. Tapi you sendiri, kamu sendiri juga bukan orang yang seperti itu. Saudara, Christian Doctrine 101 itu mengajarkan karena dunia ini tidak mungkin ada yang bisa menyenangkan hati Allah, yang bisa dihitung sebagai orang benar. Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya Kristus harus turun ke dalam dunia. Dia mati di kayu salib. Ini bukan alternatif. Bukan kalau kamu suka Tuhan yang model begini, Tuhan yang berkorban, ya kita pilih Tuhan Yesus. Kalau enggak apa-apa, pilih yang lain. No! Kalau ada cara lain yang bisa membuat orang itu selamat, yang bisa membawa orang itu kepada Bapa, Yesus tidak perlu turun ke dalam dunia ini. Dengar baik-baik. Tetapi karena enggak ada cara lain, itu sebabnya dia turun ke dalam dunia. Itu sebabnya kita bergereja. Itu sebabnya kita kabar Injil. Itu sebabnya kita punya radio. Kita siarkan. Kita ingin orang mendengar. Come on. Mari kita melihat harapan satu-satunya ini. Tapi hari ini orang menyebut diri mau Kristen progresif, mau Kristen kultural, mau apapun saudaraku. Mengatakan no, jangan terlalu sombong. Mereka mencoba meng-create Tuhannya sendiri. Saudara, menciptakan Tuhan yang sesuai dengan keinginannya sendiri. Alkitab mengatakan
Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Tapi orang zaman sekarang mau ciptakan Allah menurut gambar rupa manusia. Tuhan yang aku senang adalah Tuhan yang murah hati. Siapa saja dia ampuni. Tuhan yang cincai. Tuhan yang lihat pokoknya baik-baik, oke lah. Masa enggak oke? Saudara, progresif kata yang baik. Progresif punya semangat yang baik. Bahkan reformasi pun mengatakan kita harus terus direformasi. Tapi reformasi itu ada standarnya. Sola scriptura. Harus ada standar. Dan standar ini adalah standar yang kekal. Kekal itu artinya tidak perlu dia berubah. Yang berubah itu adalah yang tidak kekal. Diukur dengan yang kekal. Terus kita menyesuaikan diri kita. Apa yang perlu dikoreksi, apa yang perlu dibenarkan, apa yang perlu dicocokkan lagi. Tetapi kalau engkau sudah menolak Alkitab. Mengatakan ini sudah terlalu kuno. Saudara, kita sudah menyesatkan banyak orang. Apa yang Alkitab sampaikan itu firman Tuhan yang kekal. Yang harus mengkalibrasi pemikiran setiap orang, setiap gereja. Progresif saya setuju karena mempertanyakan tradisi. Tidak semua tradisi itu baik dan perlu dilanjutkan. Tetapi Alkitab ini bukan tradisi. Alkitab ini firman Tuhan. Alkitab ini adalah standar kita untuk mengukur segala kalibrasi, segala pemikiran yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham sampai 10 dia berhenti. Dia sadar, satu pun tidak ada. Itu yang dijawab Kristus. Itu sebabnya Kristus disebut imam besar agung. Kristus adalah juru syafaat kita yang menyerahkan dirinya sendiri. Dialah satu-satunya yang Bapa itu lihat untuk kemudian barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Doa syafaat selain harus ada belas kasih, harus ada pegang pada karakter Allah, juga ada fokus pada karya Kristus. Kita harus mendoakan lebih banyak orang boleh memahami karya Kristus, boleh lebih percaya karya Kristus, dan boleh dimenangkan karena karya Kristus. Dan mari kita mulai dengan diri kita sendiri. Adakah kita sudah memahaminya? Nah, heran kalau kita sulit berdoa syafaat. Karena bahkan doktrin yang paling dasar ini pun kita pertanyakan. Kita mau ganti, kita mau ubah. Biarlah gereja Tuhan tetap pada keyakinan yang kokoh akan Injil itu. Injil itu Tuhan adakan. Dia datang ke dalam dunia. Karena dunia ini tidak ada harapan. Dia bukan salah satu alternatif. Dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia berdosa. Mari